Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Yoyon Enviro. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pelajaran matematika SMP kelas 9 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oh ya, sebelum kita masuk pada videonya, saya sarankan kalian menyiapkan buku catatan kecil ya, agar materi yang menurut kalian penting bisa kalian catat. Baik, yang pertama kita masuk kepada bilangan berpangkat. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar 3, kemudian ada angka 2 kecil. Nah, bentuk seperti ini disebut dengan bilangan berpangkat ya, guys. Jadi pada gambar ini dibaca dengan 3 pangkat 2. Jadi seperti itu bacanya ya, 3 pangkat 2. Oke, yang pertama tentang bilangan berpangkat 0. Untuk bilangan bulat dengan pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi, bilangan bulat apapun itu baik itu nilainya negatif ataupun positif, jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Tetapi ini tidak berlaku untuk bilangan bulat 0. Contohnya begini, misal 0 pangkat 0 itu nilainya tidak 1, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk membuktikan n pangkat 0 sama dengan 1, kita dapat menggunakan sistem operasi perpangkatan seperti yang di bawah ini ya. Nah, kita bisa lihat n pangkat A dibagi n pangkat B sama dengan n pangkat A dikurang B. Begitu juga kalau kita balik ya, n pangkat A dikurang B sama dengan n pangkat A dibagi n pangkat B. Bagaimana jika n tidak sama dengan 0 dan A sama dengan B? Maka n pangkat A dikurang B sama dengan n pangkat A dibagi B. Kemudian n pangkat A dikurang A sama dengan n pangkat A dibagi n pangkat A. Karena A dikurang A sama dengan 0 dan n pangkat A dibagi n pangkat A sama dengan 1, maka n pangkat 0 sama dengan 1, maka telah terbukti bahwa n pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1 ya teman-teman. Ini hanya pembuktian. Yang penting teman-teman ingat selalu ya, bilangan bulat, baik itu negatif ataupun positif, kalau dia pangkat 0 itu nilainya sudah pasti 1 begitu ya teman-teman ya. Oke, next. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat positif. Beberapa sifat dari bilangan berpangkat bulat positif diantaranya adalah sebagai berikut ini teman-teman. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A berpangkat M ditambah N. Jadi kalau perkalian itu teman-teman, pangkatnya ditambah ya, seperti itu. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk M besar dari N dan B tidak sama dengan 0. Gitu ya syaratnya teman-teman. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurang teman-teman ya. Seperti itu. Seperti pada gambar ini ya. Kemudian selanjutnya A pangkat M berpangkat N. Nah, seperti itu bacanya ya. A pangkat M berpangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, jadi kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikali ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, A dikali B berpangkat M. Seperti itu bacanya ya. Itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya itu bisa dikali ke dalam. Seperti itu ya. Jadi M itu pangkat M itu milik si A dan si B seperti itu. Kemudian yang terakhir A per B berpangkat M. Itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Syaratnya untuk B tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat bulat negatif.
Untuk sifat bilangan berpangkat bulat negatif, jika A himpunan dari R, seperti itu ya, A tidak sama dengan 0, dan N merupakan bilangan bulat negatif, maka akan berlaku rumus seperti ini teman-teman. Jadi A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau ada suatu bilangan pangkatnya negatif, itu dia sama dengan dibagi teman-teman, seperti itu. Sama dengan per gitu ya. Misalnya A pangkat min N itu artinya 1 per A pangkat N. Seperti itu ya. Kalau negatif itu pangkatnya ditaruh di bawah ya. Di bawah per. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya tentang operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Ini ada beberapa tips nih ya. Apa dulu nih yang kita kerjakan kalau kita untuk menghitung bilangan berpangkat? Nah, yang perlu kita utamakan atau kita kerjakan dahulu itu yang pertama adalah kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Yang dalam kurung dulu kita selesaikan ya. Kemudian yang kedua, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Nah, setelah kurung bisa kita selesaikan, kemudian kita lanjutkan dengan yang berpangkat, seperti itu perpangkatannya ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kerjakan operasi perkalian dan pembagian. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya perkalian pada perpangkatan. Pada operasi hitung perkalian dalam bilangan berpangkat, berlaku sifat seperti ini teman-teman. Misalkan, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Tuh, diingat-ingat ya teman-teman. Oke, untuk lebih memahami tentang perkalian pada perpangkatan, mari kita perhatikan contoh berikut ini. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan, nah 6 pangkat 3 kan artinya 6 dikali 6 dikali 6 kan. Kemudian dikali 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 6 dikali 6. Oke. Jadi sama dengan 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 itu sama dengan nilainya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 ya. Seperti itu. 6-nya ada 5 kali ya. Seperti itu. Nah, sehingga 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 5. Nah, ini bisa dijabarkan lagi ya. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 6 pangkat 5. Seperti itu. Ini ada catatan sedikit ya teman-teman ya. Namun, ada sebuah pengecualian untuk kasus bilangan pokok yang berpangkat negatif. Ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, bilangan negatif berpangkat genap hasilnya positif. Ada bilangan negatif. Contohnya minus 3 ya. Pangkatnya genap, berpangkat genap. Misalnya minus 3 pangkat 2. Hasilnya pasti positif. Berapa hasilnya? Min 3 pangkat 2. Berarti min 3 kali min 3. Jadi hasilnya 9 gitu kan. Negatif kali negatif kan positif. Seperti itu ya teman-teman ya penjabarannya. Itu untuk yang contoh bilangan negatif pangkat genap. Hasilnya selalu positif. Kemudian yang kedua, bilangan negatif pangkat ganjil. Hasilnya selalu negatif. Contohnya, min 3 lagi ya. Min 3 pangkat 3. Artinya, min 3 kali min 3 kali min 3. Jadi, hasilnya minus 27. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mempercepat kita dalam menghitung gitu ya. Sehingga diingat-ingat seperti itu. Oke, selanjutnya pembagian pada perpangkatan. Untuk operasi hitung pembagian pada perpangkatan,
maka akan berlaku sifat seperti ini teman-teman. Diperhatikan ya. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini harus teman-teman ingat ya. Nah, agar dapat memahami pola di atas, kita lihat contoh berikut ini ya. 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6-nya 6 kali ya. Dibagi 6 kali 6 kali 6. 6-nya 3 kali. Nah, kemudian bawahnya lagi hasilnya. Yang 6 kali 6 kali 6-nya itu kan bisa dicoret ya teman-teman ya. Dicoret karena kan 6 dikurang 3 gitu ya. Dan ini penjabaran aja, sebenarnya itu 6 dikurang 3 gitu ya pangkatnya kan, karena dia pembagian seperti itu. Cuman bisa dijabarkan seperti inilah. Dicoret kan. Kemudian sehingga hasilnya 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6 kurang 3 sama dengan 6 pangkat 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman bisa memahami sampai di sini ya. Oke, selanjutnya bentuk pangkat sederhana. Jika terdapat suatu persamaan pangkat sederhana, A pangkat fx sama dengan A pangkat n, di mana A himpunan bilangan R yang tidak sama dengan 0. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus disamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Jika teman-teman masih kurang paham, mari kita lihat contoh pada gambar ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. 3 pangkat 1 tambah X sama dengan 81. Nah, seperti ini jawabannya ya. Jadi 3 pangkat 1 ditambah X sama dengan 81. 3 pangkat 1 tambah X sama dengan 3 pangkat 4. Nah, 81 kan itu sama dengan 3 pangkat 4 ya teman-teman. Jadi usahakan ruas kiri dan kanan tuh harus sama gitu bilangan utamanya gitu ya. Sekarang 3 kan itu kan. Jadi 3 pangkat 1 tambah X berarti sebelahnya tuh harus 3 pangkat berapa gitu. Biasanya dia selalu bisa seperti itu diselesaikan teman-teman kalau dia pangkatnya fungsi seperti ini. Nah, cari berarti kan 81 kan 3 pangkat 4 seperti itu. Nah, sehingga pangkatnya itu kita bisa bikin operasi sama dengan gitu ya. Jadi 1 tambah X itu sama dengan 4. Karena kan 3-nya tuh kanan kiri sama, sebenarnya bisa dicoret begitu ya teman-teman ya. Coret gitu ya. Nah, tinggal 1 tambah X sama dengan 4. Sehingga berapa nilai X? Nilai X adalah X sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sehingga hasilnya nilai X itu adalah 3. Begitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya tentang bilangan berpangkat bilangan rasional. Pangkat rasional adalah bentuk pangkat pecahan. Rasio adalah perbandingan. Jadi pangkatnya itu berupa pecahan. Seperti itu teman-teman. Kemudian pangkat rasional mempunyai nilai sama dengan bentuk akar. Nah, teman-teman bisa perhatikan aturan perpangkatan berikut ini ya. Nah, ini penting nih dalam matematika tuh, kalau kita paham tentang aturan-aturan perhitungannya itu akan mudah ketika kita mendapatkan soal. Begitu ya. Nah, yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, A dikali B berpangkat N
sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, A per B berpangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketujuh, A per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Yang kedelapan, A pangkat N per M sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau per ini, pangkat per itu artinya akar gitu. Nah, berarti kalau A pangkat N per M, artinya yang jadi akarnya itu M-nya gitu ya, yang di bawah ya, yang di bawah pecahan gitu. Jadi akar M dari A pangkat N, seperti itu ya. Yang di atas pecahan itu ya, pembilangnya ya. Pembilangnya tuh dia jadi pangkatnya milik A itu ya. Jadi A pangkat N gitu. Jadi pembilang itu jadi pangkatnya, kalau penyebutnya itu jadi akarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini tolong diingat-ingat nih aturan yang ada ini ya, sehingga teman-teman nanti mudah untuk mengerjakan soal-soal tentang materi ini, begitu ya. Oke, selanjutnya sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk A dan B bilangan real, B tidak sama dengan 0, dan Mn adalah bilangan rasional, maka berlaku persamaan seperti pada gambar ini ya teman-teman. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Selanjutnya, A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B berpangkat M. Selanjutnya, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M sama dengan A per B berpangkat M. Jadi intinya gini teman-teman, kalau ada bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat, itu pangkatnya ditambah. Kemudian kalau ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat juga, berarti pangkatnya dikurang. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya dikali. Seperti itu teman-teman. Nah, ini jika di sini kalau pangkatnya sama ya nilainya ya, kayak misalkan A pangkat M dikali B pangkat M, nah itu dia pangkatnya bisa jadi milik dua-duanya gitu. Kalau kali ya berarti A bisa dikali B gitu, baru kita pangkatkan hasil perkalian itu dengan M, seperti itu. Begitu juga untuk kalau pembagian ya. Jadi kalau pangkatnya sama nih, jadi A dibagi B gitu ya, berarti kan A per B gitu kan, dipangkatkan M. Nah, itu akan mempermudah kita untuk menghitung. Sampai di sini paham semua ya. Nah, teman-teman boleh minum dulu gitu ya, biar santai, biar rileks lagi. Videonya bisa teman-teman pause dulu ya. Oke, jika teman-teman sudah rileks, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang bentuk akar. Nah, jika teman-teman melihat gambar ini ya, seperti ini ya nanti ya, atau soal ada seperti tanda checklist gitu ya, di depan angkanya itu bentuk itu kita sebut bentuk akar teman-teman ya. Nah, kalau pada gambar ini kita bacanya akar dari 81. Seperti itu ya teman-teman.
Oke, kita masuki materinya tentang bentuk akar. Pada dasarnya, sifat-sifat yang telah dimiliki oleh bilangan berpangkat juga dimiliki oleh bilangan bentuk akar. Jadi untuk bilangan real A, B, dan N, M, bilangan rasional berbentuk N sama dengan P per Q, dan M sama dengan S per T, dengan P, Q, S, T bilangan asli, maka berlaku aturan seperti pada gambar ini ya teman-teman. Yang pertama, akar Q dari A pangkat P dikali akar T dari A pangkat S sama dengan akar Q dikali T dari A pangkat P kali T tambah Q kali S. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini operasinya berlaku seperti itu. Kemudian yang kedua, akar Q dari A pangkat P dibagi akar T dari A pangkat S itu sama dengan akar Q kali T dari A pangkat P kali T dikurang Q kali S. Seperti itu. Nah, tadi kalau kali tadi pangkatnya ditambahkan, kalau dia bagi itu pangkatnya dikurang. Selanjutnya yang ketiga, akar Q dari A pangkat P dikali akar Q dari B pangkat P sama dengan akar Q dari A dikali B berpangkat P. Selanjutnya, yang keempat, akar Q dari A pangkat P dibagi akar Q dari B pangkat P sama dengan akar Q dari A per B berpangkat P. Dimana syaratnya ya, dengan A dan B tidak negatif saat P atau S genap. Gitu. Jadi A dan B-nya tidak boleh negatif dan P atau S-nya itu genap. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya tentang sifat-sifat bentuk akar. Untuk A, B, C, dan D bilangan real, maka berlaku yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Seperti pada contoh ini ya teman-teman, yang A. A akar B tambah C akar B sama dengan A ditambah C dikali akar B. Seperti itu teman-teman. Jadi kan akarnya sama itu, sama-sama B kan. Makanya operasinya tuh bisa kita bikin kurung gitu ya. Jadi A tambah C dulu ya, baru dia dikali akar B. Jadi B-nya kita keluarkan kurung gitu ya istilahnya. Keluarkan gitu. Karena sama kan. Jadi perkalian ya kan. Seperti itu ya yang A ya. Kemudian yang B. A dikali akar B dikurang C dikali akar B sama dengan dalam kurung A dikurang C dikali akar B. Seperti itu. Sama ya, ini hanya bedanya pengurangan. Jadi kita bisa keluarkan tuh akar B-nya karena sama kan. Kita bisa bikin operasi dalam kurung gitu. Akan lebih mudah kan. Selanjutnya yang kedua, perkalian dan pembagian bentuk akar. Yang A, akar A dikali akar B sama dengan akar dari A kali B. Ini bisa kita kali dulu baru diakarkan gitu ya, nanti hasil perkaliannya ya. Kemudian yang B, akar A dibagi akar B sama dengan akar dari A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Jadi jika teman-teman melihat syarat misalnya penyebut itu kan, B kan penyebut tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau B-nya itu penyebutnya 0 ya, nanti kan bilangan bulat gitu ya, dibagi 0 kan hasilnya tidak terhingga teman-teman. Makanya di sini diperjelas gitu syaratnya, B-nya tidak sama dengan 0 atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Tidak boleh 0 penyebutnya. Gitu ya teman-teman ya.
Kemudian yang C, A dikali akar B dikali C dikali akar D sama dengan dalam kurung A dikali C dikali akar dari B dikali D. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang D, C dikali akar A dibagi D dikali akar B sama dengan C per B dikali akar dari A per B. Dengan syarat B dan D itu tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa catatan ya teman-teman. Sebagai referensi tambahan tentang bilangan bentuk akar, kita misalkan akar A dengan memperkenalkan definisi berikut. Misalkan A bilangan real dan N bilangan rasional yang berbentuk N sama dengan P per Q dengan P Q bilangan asli. Maka bentuk pangkat A pangkat N dituliskan sebagai bentuk akar. A pangkat N sama dengan A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Dengan A tidak negatif saat P genap. Jadi untuk Q sama dengan 2, bentuknya akar Q dari A pangkat P. Jadi cukup ditulis sebagai akar dari A pangkat P. Jadi kalau akar pangkat 2 itu teman-teman, itu tidak perlu ditulis ya. Jadi cukup akar aja. Jadi akar dari A pangkat P. Nah kalau misalnya Q-nya itu 3, nah itu baru ditulis ya. Jadi akar pangkat 3 dari A pangkat P, seperti itu. Jadi khusus untuk kalau pangkatnya 2, untuk perakaran ini ya, itu dia tidak ditulis teman-teman nilainya. Gitu. Jadi cukup akar aja. Kalau akar aja tuh kita langsung tahu, oh berarti itu akar pangkat 2, seperti itu ya. Tapi kalau dia lebih besar dari 2, misal Q-nya di sini ya, akarnya itu 3, 4, 5 dan seterusnya ya, itu wajib ditulis gitu. Jadi yang nggak ditulis tuh kalau dia akar pangkat 2 aja ya. Oke, selanjutnya operasi aljabar untuk akar. Operasi aljabar yang sangat umum adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pembahasannya adalah sebagai berikut ini teman-teman. Yang A, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama ya, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 2 ditambah 3 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Kemudian yang kedua, 8 akar 7 ditambah 11 akar 7 sama dengan 8 ditambah 11 akar 7. 19 akar 7. Kemudian yang ketiga, 7 akar 5 dikurang 4 akar 5 sama dengan 7 dikurang 4 akar 5 sama dengan 3 akar 5. Yang keempat, 23 akar 6 dikurang 12 akar 6 sama dengan 23 dikurang 12 akar 6 sama dengan 11 akar 6. Rumus operasi penjumlahan bentuk akar yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk pengurangannya rumusnya A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Nah, jadi dari pembahasan soal itu tuh dapat dirumuskan seperti ini. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yang B, operasi perkalian. Untuk masing-masing A dan B adalah bilangan rasional positif, maka rumus yang berlaku adalah akar A dikali akar B sama dengan akar dari A dikali B. Kemudian yang C, operasi pembagian. Untuk masing-masing A, B, P, dan Q adalah bilangan rasional positif,
maka rumus yang berlaku adalah dalam kurung P akar A dibagi Q akar B. Itu sama dengan P dibagi Q akar A dibagi B. Saya ulangi ya. Pi akar A dibagi Q akar B itu sama dengan P dibagi Q dikali akar A dibagi B. Jadi seperti itu ya teman-teman ya penyelesaiannya untuk pembagian. Selanjutnya merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Cara merasionalkan penyebut pecahan dengan bentuk akar dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Di antaranya yang A, bentuk pecahan A per akar B. Pada pecahan A per akar B adalah bilangan rasional A dan bentuk akar B, cara merasionalkannya adalah dengan membuat perkalian antara akar B per akar B dengan pecahannya. Sehingga bentuk operasi perkaliannya adalah seperti ini teman-teman. Pada gambar ini ya. Jadi A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Sehingga hasilnya A akar B per B sama dengan A per B akar B. Jadi kalau akar dikali akar tuh jadi tinggal akarnya habis ya teman-teman ya. Jadi tinggal bilangan yang di dalam akar saja. Seperti ini kan akar B dikali akar B kan hasilnya B. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya adalah A per B dikali akar B. Selanjutnya yang B, bentuk pecahan C per A dikurang akar B atau C per A ditambah akar B. Cara merasionalkan bentuk akar selanjutnya berhubungan dengan pasangan hasil kali A dikurang akar B dan A ditambah akar B, di mana bilangan rasional berupa A dan B serta bentuk akarnya berupa akar B. Kedua pasangan hasil kali ini dapat diselesaikan dengan sifat distributif seperti A tambah akar B dikali A dikurang akar B sama dengan A kuadrat dikurang A akar B ditambah A akar B dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B. Bilangan A tambah akar B yang dikalikan dengan A dikurang akar B menghasilkan bilangan rasional. Dalam hal ini, A dikurang akar B merupakan sekawan dari A tambah akar B. Dan sebaliknya, atau A dikurang akar B dan A ditambah akar B merupakan contoh sekawan untuk bentuk akar, seperti itu. Contohnya, 3 dikurang akar 2 sekawan dengan 3 ditambah akar 2. Dan juga 5 ditambah akar 3 sekawan dengan 5 dikurang akar 3. Untuk cara merasionalkan pecahan dengan bentuk tersebut, akarnya bisa menjadi seperti ini teman-teman. Yang pertama, C per A dikurang akar B sama dengan C per A dikurang akar B dikali A ditambah akar B per A ditambah akar B sama dengan C dikali A ditambah akar B per A kuadrat dikurang B. Seperti itu ya teman-teman hasilnya. Kemudian yang kedua, C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B dikali A dikurang akar B per A dikurang akar B sama dengan C dikali A dikurang akar B per A kuadrat dikurang B. Nah, itulah materi pada video kali ini ya teman-teman tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar.
Baik, agar teman-teman bisa lebih paham dengan materi ini, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal ya. Jadi ini saya sediakan ada 20 soal objektif ya, pilihan ganda. Jadi teman-teman kerjakan, kemudian nanti teman-teman bisa cek ya jawabannya teman-teman benar berapa, begitu ya. Jadi di sini ada pembahasannya juga ya dari 20 soal ini. Tapi ingat, jangan langsung lihat kunci jawabannya ya. Jadi teman-teman kerjakan dulu nih soalnya, begitu ya. Nanti baru kalau sudah selesai baru lihat kunci jawabannya. Nanti diperiksa teman-teman benar berapa. Nah, teman-teman boleh ya komen di video saya ini berapa benarnya dari 20 soal, begitu ya. Jadi itu untuk melihat tingkat pemahaman teman-teman terkait materi ini. Baik, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata ya dalam menjelaskannya. Buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda lonceng ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info di video saya selanjutnya. Teman-teman juga bisa share ya video ini ke komunitas teman-teman. Terima kasih. Salam sukses.